Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini, tema kajian kita adalah mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasannya kita ambil dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Asy-Syama'il itu artinya adalah sifat, karakter, kepribadian, dan akhlak. Dengan membahas kitab ini, kita akan lebih mengenal dan mengetahui sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting bagi kita semuanya, karena bagaimana mungkin kita akan ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik dan benar kalau kita tidak mengenalnya, atau kalau pengetahuan kita tentang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terbatas. Maka sebelum masuk di pembahasan, ada beberapa alasan mengapa penting sekali kita mengkaji kitab ini, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara alasannya yang pertama adalah tuntutan iman. Sekali lagi, yang pertama adalah tuntutan iman. Beriman kepada Allah dan beriman dalam artian ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan terwujud kecuali dengan mengenalnya. Setiap kali bertambah pengenalan kita dan pengetahuan kita tentang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah dan ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bentuk kecintaan kepada
beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mencintai beliau adalah sebuah kewajiban. Bahkan syariat memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada beliau daripada kecintaan kita kepada hal-hal lainnya, termasuk kecintaan kita kepada keluarga. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintainya daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan daripada kecintaannya kepada seluruh manusia. Ya, jadi memang wajib hukumnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan itu akan semakin menguat dan mengakar di dalam jiwa dan hati kita ketika kita mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Dalam kehidupan nyata itu hal yang mustahil. Kenal dulu, baru kemudian tumbuh kecintaan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi dipertanyakan, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak pernah tahu bagaimana sifat beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi cinta itu diantaranya adalah mengenal, mengetahui. Nah, berikutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan, sebagai contoh bagi seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan secara khusus memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya adalah Imamul A'zam, imam yang paling agung, imam bagi seluruh manusia. Alasan inilah yang mendorong kita semuanya harus mengetahui dengan sebenar-benarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan tegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya kalau kita tidak mengenalnya. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan uswah, dijadikan teladan, dijadikan contoh. Itu supaya kita mengenalnya, supaya kita mengetahuinya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian tidak kenal teladan kita, tidak kenal sosok yang kita ikuti, tidak kenal sosok yang kita diperintahkan untuk mencontohnya.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambil, terima. Dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ada kaitannya dengan alasan pertama yang kita sebutkan tadi. Semakin kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, pertama semakin meningkat keimanan kita kepada Allah. Yang kedua akan semakin menguat ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan beliau sebagai orang atau sosok yang harus diutamakan oleh seluruh kaum muslimin. Sosok yang harus dispesialkan oleh seluruh kaum muslimin. Konsekuensinya kita harus mengenalnya. Konsekuensinya kita harus mengetahuinya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Tidak ada seorang mukmin pun melainkan dia harus menjadikan aku itu lebih utama, lebih didahulukan daripada dirinya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, kalau kalian mau silahkan baca firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah sosok yang harus lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat dahulu, mereka benar-benar telah mempraktekkan ayat ini dengan sempurna. Buktinya mereka rela meninggalkan hal apapun yang mereka miliki demi mengejar dan mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah ada Nabi, maka yang lain akan tersingkirkan. Kalau sudah ada Nabi, maka yang lebih didahulukan adalah Nabi daripada yang lainnya. Ini perintah Allah. Ini perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka secara tidak langsung ini memerintahkan kepada kita untuk mengenalnya. Kita harus lebih mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal yang lainnya. Jangan sampai pengetahuan kita tentang sekian banyak tokoh-tokoh di dalam Islam yang berpengaruh baik, tetapi tidak dengan pengetahuan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah. Nabi dulu, baru yang lainnya. Nah sekarang ini kan generasi muslimin banyak yang lebih tahu tokoh-tokoh barat ya, waliyadzubillah, atau tokoh-tokoh apapun lah, dalam bidang apapun lah, daripada mengetahui sosok nabinya
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam rangka kita lebih mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus gali, kita harus pelajari bagaimana sifat beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka ini mengamalkan apa yang Allah dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan kepada kita, bahwa beliau harus lebih diutamakan daripada yang lainnya. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu telah bersumpah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Di surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas akhlak budi pekerti yang luhur. Di situ ada sumpah. La'ala, lamul qasam kalau dalam bahasa Arab. Lam yang mengandung makna apa? Sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sempurna akhlaknya. Bahkan orang-orang yang di sekitar beliau pun tahu soal ini. Istrinya sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya seperti apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ragu menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi tidak disangsikan seperti apa mulianya akhlak beliau. Tidak diakui oleh kawan saja, tapi lawan pun mengakuinya. Gak ada yang meragukan bagaimana jujurnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terpuji. Nah, kita sebagai umatnya tentu perlu tahu akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Perlu melihat, perlu mengenal lebih dekat seperti apa akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah kalau beliau itu sosok yang akhlaknya begitu mulia. Kan salah satu misi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam juga untuk memperbaiki moral, memperbaiki akhlak. Selanjutnya yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersolawat kepada beliau, mengucapkan solawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti jejaknya para malaikat. Ya. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan hal yang sama, ikuti jejak para malaikat di mana mereka bersolawat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Maka setiap kali pengetahuan kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik, ya, luas, semakin baik pula sholawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawatnya orang yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan sholawatnya orang yang tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu bahwa bersolawat kepada beliau itu tidak hanya sebatas seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lebih dari itu. Ada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan hal ini dalam kitab Jala'ul Afham. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walihadza kanat sholatu ahlil ilmi al-arifina bisunnatihi wa hadyihi al-muttabi'ina lahu alaihi khilafa salatil awam alaihi alladzina hadzuhum minha iz'aju a'dha'ihim biha wa raf'u aswatihim. Wa amma atba'uhu al-arifuna bisunnatihi al-alimuna bima ja'a bihi fasolatuhum alaihi naw'un akhar. Fakullama izdadu fima jaa bihi ma'rifatan izdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bihaqiqati sholatil matlubati lahu minallah. Setiap kali pengetahuan seseorang soal sifat, kepribadian, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertambah, ya, maka bertambah pula sholawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kata Imam Ibnul Qayyim, setiap kali pengetahuan seseorang tentang sifat, kepribadian, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah pula sholawatnya kepada beliau, ya. Oleh karena itu, sholawatnya ahlul ilmi, sholawatnya orang-orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawatnya orang-orang yang mengenal petunjuk Nabi, sholawatnya orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan sholawatnya orang-orang awam. Awam yang dimaksud di sini yang tidak mengenal Nabi, tidak mengenal sunnah Nabi, tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama, ya. Secara kualitas tidak sama. Sholawatnya orang-orang yang berilmu, al-arifin, yang tahu tentang sunnah Nabi, tahu tentang petunjuk Nabi, tahu, ya, tentang hal-hal yang diajarkan oleh Nabi, ittiba kepada Nabi, itu beda dengan sholawatnya awam, yang mereka hanya mengutamakan gerakan-gerakan tubuhnya saat bersolawat dan hanya mengutamakan mengangkat suaranya saat bersolawat. Nggak sedikit kan orang yang ketika membaca solawat pada Nabi itu luar biasa. Apa ya, kalau dibilang ekspresi, mungkin ekspresi atau apalah, gerakannya itu luar biasa. Ada yang sampai muter-muter, ada yang sampai guling-guling, ya kan? Nah itu, ini sholawat awam, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana sholawat awam itu lebih mengutamakan ke gaya, begitu. Lebih mengutamakan gaya.
menggerak-gerakkan tubuhnya atau badannya dan mengangkat suaranya keras begitu. Wa amma atba'uhu, adapun orang-orang yang ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tahu tentang sunnahnya, yang mengerti tentang apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jenis sholawatnya itu lain, berbeda gitu. Setiap kali pengetahuan mereka itu bertambah, maka bertambah pula kecintaannya kepada Nabi. Dan semakin tahu hakikat sholawat yang diinginkan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bacaan sholawatnya sih sama, tidak beda, tetapi kualitas yang membedakan. Mungkin kalau orang yang tahu tentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, saat sholawat ya duduk biasa begini, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang tidak tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cenderung akan terlihat berlebihan gitu. Suaranya keras dibarengi dengan gerakan-gerakan apa? Tubuh. Ini Imam Ibnu Qayyim yang bicara, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Berarti yang paling penting dalam sholawat seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki bagaimana pengetahuannya tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baik juga kualitas apanya? Sholawatnya. Sholawat itu diperintahkan memang di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyinggung kok soal kebiasaan para malaikat. Ya kan? Sebelum Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi, Allah menyebut dulu para malaikat. Bahkan dirinya Allah sebut, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Jadi sholawat bukan hanya sekedar mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dengan suara yang keras dan ditambah dengan gerakan-gerakan badan. Nah, seseorang meskipun terlihat diam, ya, terus mengucapkan sholawat itu bisa jauh lebih baik secara apa? Kualitas. Ya. Karena yang mempengaruhi kualitas sholawat seseorang itu adalah pengenalannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting untuk kita tahu, ya, bagaimana sifat beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi ini akan mempengaruhi kualitas sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ketujuh, sifat, kepribadian, akhlak, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari ideologi atau manhaj kehidupan setiap muslim. Yang memang mengharapkan kebaikan dan kemuliaan di dalam hidupnya. Jadi pegangan penting bagi setiap muslim, kalau dirinya ingin selamat, ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, ya harus tahu seperti apa sosok nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjalanan apa hidupnya. Nah,
Selanjutnya yang ke-8, mengenal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu bisa menumbuhkan keimanan pada diri orang yang belum beriman dan menambah keimanan dalam diri orang yang sudah memiliki apa? Keimanan. Ya. Orang yang belum beriman, tidak beriman, bisa jadi beriman ketika mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang sudah beriman, ada iman dalam dirinya akan semakin apa? Bertambah. Dan keimanan bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang harus selain dipertahankan juga ditingkatkan. Ya. Selain dipertahankan juga ditingkatkan. Jadi iman itu bukan hanya sebatas dipertahankan saja supaya tidak hilang, tapi harus diupayakan terus apa? Meningkat, terus bertambah. Karena seperti keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Mengalami penurunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyinggung soal kelemahan iman, ya. Dan beliau juga menyinggung hal-hal yang bisa membuat iman itu bertambah. Nah, salah satu yang bisa membuat iman bertambah adalah mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dekat. Ya. Nah. Ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu diantaranya beberapa alasan tentang pentingnya pembahasan ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kitab. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibni Abdurrahman an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis saddi ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Hadis ini isinya menceritakan tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan penciptaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dari mulai postur, kemudian juga warna kulit, lalu rambut, ya, dan seterusnya. Nah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar atau dari Rabi'ah bin Abdurrahman, beliau mendengar bahwa Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah
orang yang bila dilihat dari segi posturnya laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tapi tidak juga pendek. Jadi ini gambaran tentang tinggi dan pendeknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan tadi laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tapi tidak juga pendek. Berarti rob'ah. Rob'ah itu artinya pertengahan. Rob'ah itu artinya sedang gitu. Tetapi disebutkan oleh para ulama lebih cenderung ke tinggi. Mungkin sebagian kita punya gambaran kalau pertengahan berarti ya tengah-tengah gitu ya. Gak tinggi gak pendek. Nah, namun para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, itu pertengahan tapi lebih ke tinggi. Pertengahan tapi lebih ke tinggi. Ya. Karena ketika disebutkan kata pendek itu tidak ada keterangan setelahnya. Beda dengan tinggi. Beliau tidak at-tawil al-ba'in, ada keterangan. Ya, terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Berarti pertengahan tapi lebih ke tinggi. Ini beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari segi posturnya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis tadi wala bil abyadi al amhaqi, wala bil adam. Dari segi kulit, warna kulit, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkulit putih murni. Tidak berkulit apa? Putih murni. Tetapi tidak juga berwarna kulit coklat. Putih tapi tidak putih sekali. Tidak putih murni. Tapi tidak juga disebut apa? Coklat warna kulitnya itu. Jadi katakanlah putih tapi tidak terlalu putih, tapi tidak juga coklat. Nah, ini soal warna kulitnya, ya. Lalu berikutnya wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Ini soal rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La bil ja'dil qatati, rambut beliau itu tidak keriting yang sangat gitu. Ya. Tidak keriting sekali. Wala bisabti, tetapi tidak juga lurus rambutnya. Ya. Enggak disebut keriting sekali, tidak juga disebut lurus. Karena ada orang yang rambutnya keriting sekali sudah. Ya. Seperti saudara-saudara kita yang mungkin seperti di mana, Papua atau di sebelah sana itu kan rata-rata rambutnya begitu, itu keriting sekali. Tapi ada juga yang panjang, semakin panjang bukan semakin jatuh, tapi semakin menumpuk gitu. Itu karena keriting, kan ada juga yang seperti itu. Ya. Ada juga di antara kita itu yang rambutnya lurus. Rambutnya lurus. Enggak ada belokan-belokannya sama sekali. Lurus, jatuh lurus. Mau bagaimanapun dicoba dirapihkan tetap aja jatuh terus. Kecuali kalau diikat mungkin. Ada juga yang seperti itu. Nah, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting. Ya. Dengan tingkat keriting yang luar biasa. Enggak ya. Tidak terlalu keriting tetapi tidak juga apa? Lurus.
Ada yang mengatakan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu ikal atau bergelombang. Cuman kan bayangan tentang ikal atau gambaran tentang ikal atau bergelombang itu ya mungkin beda-beda. Ada yang memang sangat-sangat bergelombang, sangat-sangat ikal, ada juga yang tidak seperti itu. Yang pasti beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting, tetapi tidak juga lurus rambutnya. Ya. Pertengahan lah. Lalu di dalam hadis tadi disebutkan ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi itu di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Ala ra'si arba'in. Di kepala 4. Kita kan sering menyebut kalau 40, 60, 70 itu dengan kepala 4, kepala 6, kepala 7. Itu tidak salah, betul. Karena lafadz hadisnya pun di sini begitu, ala roksi. Roksi itu kan kepala artinya. Ala roksi arba'ina sanah. Di kepala 4. Ya 40 tahun. Ya, sempurna 40 tahun. Saat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubbi'a, diangkat sebagai apa? Nabi. Kemudian fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Kapan selama 10 tahun ini? Persis ba'dal bi'tsah, setelah diangkatnya menjadi apa? Nabi. Ya, setelah diangkatnya menjadi nabi. Di dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat sebagai nabi tinggal di Mekah itu selama 13 tahun. Ada dua riwayat yang berbeda. Ada yang menyebutkan 10 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Tapi kemudian para ulama ada yang coba mengkompromikan perbedaan riwayat itu dengan mengatakan bahwa di awal-awal beliau diangkat sebagai nabi, persisnya adalah selama 3 tahun beliau tidak menampakkan diri terlebih dahulu. Ya, selama 3 tahun. Padahal sudah diangkat sebagai apa? Nabi. Baru di tahun yang keempat dan seterusnya beliau menampakkan diri, ya, memperlihatkan diri sebagai nabi. Ya. Sehingga kalau digabungkan antara 10 tahun dengan 3 tahun sebelumnya menjadi 13 tahun. Itu di Mekah, ya. Lalu wabil Madinati 10 sinin. Sedangkan di Madinah beliau tinggal selama 10 tahun. 10 tahun itu hitungannya adalah ba'dal hijrah bil Madinah, ya. Setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah hijrah di situ mulai dihitung tinggal beliau di Madinah adalah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di usia 60 tahun. Lagi-lagi di sini bahasanya ala ra'si, di kepala 60 tahun. Ya. Tetapi berdasarkan riwayat yang paling sahih, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau itu di usia 63 tahun. Subhanallah, usianya sama persis dengan usia daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar juga meninggal di usia 63 tahun. Sahabat Umar juga meninggal di usia 63 tahun. Dan kuburannya mereka bertiga itu berdekatan. Rasul, baru kemudian Abu Bakar, baru kemudian Umar. Tapi tidak sejajar maksudnya. Rasul, kemudian turun sedikit Abu Bakar, kemudian turun sedikit Umar. Dan 60 tahun, kepala 6 itu memang waktu ideal datangnya kematian.
Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa kalau ada orang yang masih diberi kesempatan hidup sampai di kepala 6, itu tandanya Allah kasih uzur. Jadi Allah kasih kesempatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ini menandakan bahwa usia 60 tahun itu memang waktu ideal datangnya apa? Kematian. Jadi harus berbenah. Mulai berbenah, mulai mengalihkan fokus yang tadinya mungkin ambisi kepada persoalan-persoalan dunia, setelah usia 60 tahun sudah, ya, saatnya fokus ke urusan-urusan akhirat. Tetapi itu sulit bagi orang yang di usia sebelum itu tidak berusaha untuk menjaga dirinya. Ya, kalau di usia sebelum 60 tahun itu orang betul-betul menjaga dirinya, ya, menjaga keimanannya, menjaga amal solehnya, maka pas masuk di usia 60 tahun itu sudah biasa memang. Ya. Sudah mau adzan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali di waktu lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.